Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel TV OPS. Di sini saya akan membahas tentang error pada suatu database yang ada di localhost. Di sini saya sudah mendownload beberapa aplikasi yang katanya ini sudah bisa digunakan untuk ujian, baik itu UAS, PAS, dan ujian untuk siswa, intinya seperti itu. Nah, seperti biasa yang diperlukan adalah exam. Di sini saya sudah mempunyai exam dan sudah terkoneksi ya, dengan menggunakan SAM versi 3 ya. Tapi kalau dilihat dari webnya tadi SAM versi 7.4. Nah, ini dengan menggunakan PHP ini. Nah, sering terjadi seperti ini ya, seperti biasa ketika kita ingin memiliki ataupun mengedit hasil dari ingin memiliki ataupun menggunakan source kode yang dimiliki ataupun yang dipublikasikan oleh pemilik atau sering di YouTube, cara membuat website dan lain-lain sebagainya. Di situ kita bisa mendownloadnya. Setelah kita download, barulah kita menginstal yang namanya aplikasi berbasis web. Nah, di sini saya menggunakan SAM ya. SAM sendiri memiliki beberapa fitur, yaitu MariaDB, PHP, PRL ya. Nah, di sini yang kita bahas adalah ketika kita mendownload suatu data ataupun aplikasi ataupun source yang ada. Setelah kita install, cara installnya ya seperti biasa, kita setelah install exam, kita akan diarahkan ke sini. Barulah kita masuk ke PHP admin, teman-teman. PHP admin, terus new ya, terus nama database ya, database-nya apa, nama database. Setelah itu create ya. Setelah di create, nanti akan disuruh untuk mengimpor, biasanya kan seperti itu, terus diimpor bla bla dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu saya namai dengan database ujian web. Maksudnya ujian berbasis web. Dengan database yang saya miliki, terus ditaruh sini kan. Setelah diekstrak, taruh di htdoc ya, di htdoc exam htdoc. Terus taruh sini di paste. Nah, setelah itu data ini adalah dari downloadan lah, intinya seperti itu. Di sini sudah ada database namanya GPT ini sudah dikasih namanya, sudah diganti ya. Sebenarnya bukan ujian web, cuman saya ingin menyamakan di sini karena saya menggunakan ujian web. Nah, setelah itu sudah diimpor segala macam. Ketika kita tes lewat sini, nah ujian online ya, ujian web ya, punya saya tadi, saya ujian web sesuai dengan foldernya. Nah, terjadi seperti ini: unable to connect to your database server using the provided setting. Terus file name itu di local C, exam, htdoc, ujian, sistem, database, terus data, db drive php, dengan line number adalah 125. Nah, di sini agar mempermudah kita, kalau kita tidak memiliki aplikasi lain, itu susah kalau kita cuman menggunakan yang namanya Notepad. Nah, ada aplikasi bantuan. Oke, kita cari dulu sebentar untuk pembahasan aplikasi kita abaikan dulu. Di sini kita cari.
exam sudah, htdoc sudah, ujian sudah, ini ujian web sudah, foldernya maksudnya teman-teman ya. Terus sistem masuk ke database, ini database, terus db drive. Kalau kita buka teman-teman ya seperti ini. Nah seperti ini tampilannya. Kita bingungnya di mana ini. Kalau di sini nggak ada link numbernya ataupun urutannya, ini nomor berapa enggak tahu. Nah untuk mempermudah kita tutup saja tadi, kita menggunakan Visual Studio Code ya teman-teman. Oke, kita buka Visual Studio Code. Nah kebetulan di sini saya sudah, kalau masih tampilannya masih baru artinya baru itu ya, kita bisa open ataupun kita bisa open folder. Nah kita masuknya kemana? Kebetulan saya sudah, kalau di ujian web kita cukup select, artinya dalam satu folder nanti akan ditampilkan seluruhnya oleh aplikasi Visual Studio ini teman-teman. Nah setelah itu kita klik di sini, karena ini sudah salah select ya, artinya sudah saya tentukan ya. Biar enak. Nah seperti ini. Nah ini ujian folder yang saya buat tadi, ataupun folder di htdoc ataupun di dalam exam saya. Nah di sini ada aplikasi ya, ada database sistem. Nah sesuai dengan yang informasi di sini adalah database. Saya awalnya bingung mencari di mana lah ini. Nama sudah saya sesuaikan di sini, nama database ya, nama ujian web. Terus kok tetap tidak bisa. Nah setelah saya lihat, oh ternyata harus yang disamakan adalah karena ini konfigurasi di exam sistem, ternyata bukan di sini teman-teman, melainkan adalah, kita buka ini tadi ya, melainkan di konfigurasi. Kita cari aplikasi ya, aplikasi config-nya, konfigurasi config, terus config database. Nah teman-teman, config database ini ada banyak teman-teman. Saya cari database yang berkaitan database, karena database yang saya miliki ataupun yang sudah saya ini database saya ini sudah saya ganti teman-teman, namanya sudah ujian web sama dengan yang saya taruh di ataupun yang saya buat di PHP adminnya. Nah setelah ini kita masuk ke aplikasi Visual Studio lagi. Sedangkan informasi ini yang membingungkan ini teman-teman, masa kita mau cari yang namanya database exam, htdoc, ujian, sistem, database, db, driver PHP. Kita cari ya, kita urutkan. Database sudah sama, aplikasi apa tadi namanya, htdoc, sistem bukan aplikasi. Nah, sistem terus database. Nah database drive PHP sama kan, ini kan sama kan. Nah sama kan. Nah, db drive. Nah sama, ini db drive. Nah ini saya cari, pertamanya saya cari database, enggak ada yang namanya database yang mirip-miripan, ataupun ini database mana, ini database kosong ya. Ini cara apa namanya, mengurutkan paling, karena saya sendiri kebetulan belum bisa ilmu yang seperti ini, cuman sebatas mencari secara otodidak. Nah ternyata di sini saya cari gak ada, di mana saya cari, di mana, akhirnya saya searching ke Google segala macam, ternyata ada di aplikasi konfigurasi ya. Kita cari database, semua yang kaitan dengan database saya cari sampai ternyata saya coba. Nah, ternyata di sini konfigurasi ya, konfigurasi database. Nah
di sini ada database teman-teman, di sini ada database. Loh, database-nya kok pas gitu kan, pas. Nah, coba saya samakan dengan ujian web teman-teman. Aduh, ujian web. Nah, setelah ini saya simpan file, save ya, save aja, nggak usah di save as, save akan tersimpan. Nah, setelah itu di sini teman-teman, di sini ya kita cukup refresh aja. Nah, ini berhasil. Nah, terus di sini ada administrasi, admin seandainya kata yang memiliki ini admin juga nggak bisa teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini juga saya masih mencari teman-teman. Saya sendiri tidak tahu, kita cari bareng-bareng. Nah, di sini ada root ya, di sini ada user dan password. Oke, kita bikin seperti ini, user dan password. Seandainya ini kita ganti, ini juga coba-coba saja teman-teman. Admin, ini juga kita ganti admin teman-teman. Admin, terus ini terhitung sebagai MD5. Pernah dengar seperti bahasa MD5 ini ya. Terus setelah itu kita go. Nah, kita go. Oke, ini statusnya berhasil katanya ya. Coba kita ulangi lagi. Nah, admin, di sini juga admin, kita coba. Tetap tidak bisa teman-teman, tetap tidak bisa. Ini sudah berubah lagi, MD5. Oke, kita coba, kita copy ID-nya. Kalau ID flowchart apa ya namanya, user. Coba kita langsung ke sini aja. Integer oke, gitu. Ini sudah integer ya. Yang ini kita bikin MD5 nya, MD5. Oke, MD5 coba kita go. Setelah itu kita refresh. Kita paste karena saya sudah tadi. Nah, berhasil teman-teman. Ternyata di situ, artinya perubahan ini berada pada ini teman-teman ya. Ini ternyata yang dibikin MD5 adalah passwordnya teman-teman, bukan usernya. Makanya tadi acakan ini MD5 itu kan untuk mengacak suatu password, convert ya. Nah, ini sudah teman bisa, artinya ini sudah bisa digunakan sesuai dengan harapan teman-teman ya. Tinggal ngisi ya, mungkin ini punya aplikasi orang sih katanya, karena bilangnya gratis makanya saya analisa, cuman sebatas analisa. Nah, nanti untuk seandainya ingin masuk ke guru, berarti kita harus membuat data gurunya, kita tambah namanya siapa gitu. Seandainya ini nicknya, ini namanya saya, seandainya sudah kita simpan ya, kita simpan namanya saya. Nah, terus kita pilih mapel yang diampu karena kita belum mengampu. Yang pertama adalah harus ini teman-teman, artinya datanya harus sesuai. Data siswa, data guru, data kelas, jurusan, mapel, terus di sini ada bank soal dan ujian dan seterusnya. Intinya ini sudah bisa gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa komen dan share video ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan komen, karena kita sifatnya sharing teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bareng-bareng.